gelar untuk Khadijah istri Rasulullah. Yang pertama, At-Thahirah atau perempuan suci. Yang kedua, Sayyidah Nisa Quraisy, pemuka perempuan Quraisy. Yang ketiga, Ummul Mukminin, ibu dari orang-orang yang beriman. Yang keempat, Sayyidah Nisa Al-Alamin, pemuka perempuan dunia. Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama Ayu Hardianti. Dan hari ini kita bakalan bahas tentang kisah Khadijah binti Khuwailid yang merupakan istri dari Nabi Muhammad. Sebelumnya, sumber ini Ayu dapatkan dari internet. Jadi mohon maaf jika nanti ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, gelar, dan lain sebagainya. Terima kasih juga yang sudah menonton video ini sampai habis, dan juga like, komen, serta share-nya. Selamat menyaksikan. Khadijah binti Khuwailid merupakan istri pertama Nabi Muhammad dan merupakan satu-satunya istrinya yang tidak ia poligami. Sebelum menikahi Nabi Muhammad, Khadijah telah berhasil membangun bisnisnya sendiri dan menjadi wanita sukses. Dia disebut-sebut memiliki separuh dari keseluruhan kafilah-kafilah dagang yang berasal dari Quraisy. Dan Nabi Muhammad adalah salah satu yang bekerja sebagai pegawainya. Pada suatu hari, Khadijah mengirim sahabatnya yaitu Nafisah untuk bertanya ke Nabi Muhammad yang saat itu belum menjadi nabi, apakah ia punya rencana untuk menikah. Maka Nabi Muhammad pun setuju untuk bertemu Khadijah dan mereka menikah tidak lama berselang. Selama 25 tahun membina rumah tangga dengan Nabi Muhammad, Siti Khadijah tidak pernah dimadu. Nabi Muhammad baru menikah lagi setelah ia meninggal. Hal itu menjadi salah satu keistimewaan Siti Khadijah. Beberapa keistimewaan Siti Khadijah lainnya adalah ia menjadi orang pertama yang masuk Islam dan menjadi salah satu perempuan yang dinantikan surga. Jadi selama 25 tahun sampai akhir hayatnya, Khadijah hidup bersama Nabi Muhammad. Pada bulan yang sama pasca kematian Khadijah, Nabi Muhammad menikahi Saudah dan mulai berpoligami. Kemudian menikahi Aisyah yang lalu dilanjutkan dengan perempuan-perempuan lain yang ia nikahi hingga wafatnya ia di usia 63 tahun. Khadijah berasal dari golongan pembesar Mekah, menikah dengan Nabi Muhammad ketika berumur 40 tahun, manakala Nabi Muhammad berumur 25 tahun. Ada yang mengatakan usianya saat itu tidak sampai 40 tahun, hanya sedikit lebih tua dari Nabi Muhammad. Khadijah merupakan wanita kaya dan terkenal. Khadijah bisa hidup mewah dengan hartanya sendiri. Meskipun memiliki kekayaan melimpah, Khadijah merasa kesepian, hidup menyendiri tanpa suami, karena suami pertama dan keduanya telah meninggal. Beberapa sumber menyangkal bahwa Khadijah pernah menikah sebelum bertemu Nabi Muhammad. Khadijah dikenal sebagai wanita suci di zamannya, tatkala di antara lingkungannya sudah kotor. Khadijah betul-betul pilihan Tuhan yang dipersiapkan untuk menjadi istri Nabi Muhammad. Pada suatu hari saat pagi buta, dengan penuh kegembiraan ia pergi ke rumah sepupunya, yaitu Warokoh bin Naufal. Ia berkata, "Tadi malam aku bermimpi sangat menakjubkan. Aku melihat matahari berputar-putar di atas kota Mekah, lalu turun ke arah bumi. Ia semakin mendekat dan semakin mendekat. Aku terus memperhatikannya untuk melihat kemana ia turun. Ternyata
ia turun dan memasuki rumahku. Cahayanya yang sangat agung itu membuatku tertegun. Lalu aku terbangun dari tidurku. Warokoh mengatakan, aku sampaikan berita gembira kepadamu, bahwa seorang lelaki agung dan mulia akan datang meminangmu. Ia memiliki kedudukan penting dan kemasyhuran yang semakin hari semakin meningkat. Tak lama kemudian Khadijah ditakdirkan menjadi istri Nabi Muhammad. Khadijah pulang ke rumahnya dengan perasaan yang luar biasa gembiranya. Belum pernah ia merasakan kegembiraan sedemikian hebat. Maka sejak itulah Khadijah senantiasa bersikap menunggu dari manakah gerangan kelak munculnya sang pemimpin itu. Lamaran dari Khadijah kepada Rasulullah Nabi Muhammad Al-Amin muncul di rumah Khadijah. Wanita usahawan itu, Khadijah berkata, "Hai Al-Amin, katakanlah apa keperluanmu." Suaranya ramah, bernada dermawan, dengan sikap merendahkan diri, tetapi tahu harga dirinya. Nabi Muhammad berbicara lurus, terus terang, meskipun agak malu-malu, tetapi pasti. Kami sekeluarga memerlukan nafkah dari bagianku dalam rombongan niaga. Keluarga kami amat memerlukannya untuk mencarikan jodoh bagi anak saudaranya yang yatim piatu. Kepalanya tertunduk, dan wanita hartawan itu memandangnya dengan penuh ketakjuban. Khadijah lalu berkata, "Oh, itukah Muhammad? Upah itu sedikit, tidak menghasilkan apa-apa bagimu untuk menutupi keperluan yang engkau maksudkan. Tetapi biarlah, nanti saya sendiri yang mencarikan calon istri bagimu." Ia berhenti sejenak, meneliti, kemudian meneruskan dengan tekanan suara memikat dan mengandung isyarat. Khadijah melanjutkan, "Aku hendak mengawinkanmu dengan seorang wanita bangsawan Arab. Orangnya baik, kaya, diinginkan oleh banyak raja-raja dan pembesar-pembesar Arab dan asing, tetapi ditolaknya. Kepadanya lah aku hendak membawamu." Khadijah tertunduk, lalu melanjutkan, "Tetapi sayang, ada aibnya. Dia dahulu sudah pernah bersuami. Kalau engkau mau, maka dia akan menjadi pengkhidmat dan pengabdi kepadamu." Pemuda Al-Amin tidak menjawab. Mereka sama-sama terdiam, sama-sama terpaku dalam pemikirannya masing-masing. Yang satu memerlukan jawaban, dan yang lainnya tak tahu apa yang mau dijawab. Khadijah tak dapat mengetahui apa yang terpendam di hati pemuda Bani Hashim itu. Pemuda yang terkenal dengan gelaran Al-Amin atau jujur. Pemuda Al-Amin itu pun mungkin belum mengetahui siapa kira-kira calon yang dimaksud oleh Khadijah. Rasulullah minta izin untuk pulang tanpa sesuatu keputusan yang ditinggalkan. Ia menceritakan kepada pamannya. Pemuda Al-Amin berkata, "Aku merasa amat tersinggung oleh kata-kata Khadijah. Seolah-olah dia memandang enteng dengan ucapannya ini dan itu, anu dan anu." Ia mengulangi apa yang dikatakan oleh perempuan kaya itu. Atikoh juga marah mendengar berita itu. Dia seorang perempuan yang cepat naik darah kalau pihak yang dinilainya menyinggung kehormatan Bani Hashim. Katanya, "Muhammad, kalau benar demikian, aku akan mendatanginya." Atikoh tiba di rumah Khadijah dan terus menegurnya. "Khadijah, kalau kamu mempunyai harta kekayaan dan kebangsawanan, maka kami pun memiliki kemuliaan dan kebangsawanan. Kenapa kamu menghina putraku, anak saudaraku Muhammad?" Khadijah terkejut mendengarnya.
Tak disangkanya bahwa kata-katanya itu akan dianggap penghinaan. Ia berdiri, menyabarkan dan mendamaikan hati Atikoh. Khadijah berkata, "Siapakah yang sanggup menghina keturunanmu dan sukumu? Terus terang saja kukatakan kepadamu, bahwa dirikulah yang kumaksudkan kepada Muhammad. Kalau ia mau, aku bersedia menikah dengannya. Kalau tidak, aku pun berjanji tak akan bersuami hingga mati." Pernyataan jujur ikhlas dari Khadijah membuat Atikoh terdiam. Kedua wanita bangsawan itu sama-sama cerah. Percakapan menjadi serius. "Tapi Khadijah, apakah suara hatimu sudah diketahui oleh sepupumu, Warokoh bin Naufal?" tanya Atikoh sambil meneruskan. "Kalau belum, cobalah meminta persetujuannya." "Ia belum tahu, tetapi katakanlah kepada saudaramu Abu Thalib supaya mengadakan perjamuan sederhana, jamuan minum, di mana sepupuku diundang, dan disitulah diadakan majelis lamaran," jawab Khadijah. Khadijah berkata seolah-olah hendak mengatur siasat. Ia yakin Warokoh tak akan keberatan karena dialah yang menafsirkan mimpinya akan bersuamikan seorang nabi akhir zaman. Atikoh pulang dengan perasaan tenang dan puas. Pucuk dicinta ulam tiba. Ia segera menyampaikan berita gembira itu kepada saudara-saudaranya, Abu Thalib, Abu Lahab, Abbas, dan Hamzah. Semua riang menyambut hasil pertemuan Atikoh dengan Khadijah. "Itu bagus sekali," kata Abu Thalib. "Tapi kita harus bermusyawarah dengan Muhammad lebih dulu." Sebelum diajak bermusyawarah, maka terlebih dahulu ia pun telah menerima seorang perempuan bernama Nafisah, utusan Khadijah yang datang untuk menjalin hubungan kekeluargaan. Utusan pribadi Khadijah itu bertanya, "Muhammad, kenapa engkau masih belum berpikir mencari istri?" Nabi Muhammad menjawab, "Hasrat ada, tetapi kesanggupan belum ada." Nafisah berkata, "Bagaimana kalau seandainya ada yang hendak menyediakan nafkah, lalu engkau mendapat seorang istri yang baik, cantik, berharta, berbangsa, dan sekufu pula denganmu? Apakah engkau akan menolaknya?" "Siapakah dia?" tanya Nabi Muhammad. Nafisah lalu berkata, "Khadijah." Nafisah berterus terang, "Asalkan engkau bersedia, sempurnalah segalanya. Urusannya serahkan kepadaku." Usaha Nafisah berhasil. Ia meninggalkan putra utama Bani Hashim dan langsung menemui Khadijah menceritakan kesediaan Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad menerima pemberitahuan dari saudara-saudaranya tentang hasil pertemuan dengan Khadijah, maka baginda tidak keberatan mendapatkan seorang janda yang usianya 15 tahun lebih tua daripadanya. Betapa tidak setuju? Apakah yang kurang pada Khadijah? Ia wanita bangsawan, cantik, hartawan, budiman, dan yang utama karena hatinya telah dibukakan Tuhan untuk mencintainya, telah ditakdirkan akan dijodohkan dengannya. Kalau dikatakan janda, biarlah. Ia memang janda umur 40, tetapi janda yang masih segar, bertubuh ramping, berkulit putih, dan bermata jeli. Maka diadakanlah majelis yang penuh keindahan itu. Hadir Warokoh bin Naufal dan beberapa orang-orang terkemuka Arab yang sengaja dijemput. Abu Thalib dengan resmi meminang Khadijah kepada saudara sepupunya. Orang tua bijaksana itu setuju, tetapi dia meminta tempo untuk berunding dengan wanita yang berkenaan. Pernikahan Nabi Muhammad dan Khadijah. Khadijah diminta pendapat. Dengan jujur ia berkata kepada Warokoh, "Hai anak sepupuku, betapa aku akan menolak Muhammad padahal ia sangat amanah, memiliki kepribadian yang luhur, kemuliaan, dan keturunan bangsawan. Lagi pula pertalian kekeluargaannya luas.
Warokoh berujar, "Benar katamu, Khadijah, hanya saja ia tak berharta." Sambut Khadijah, "Kalau ia tak berharta, maka aku cukup berharta. Aku tak memerlukan harta lelaki. Kuwakilkan kepadamu untuk menikahkan aku dengannya." Warokoh bin Naufal kembali mendatangi Abu Thalib, memberitakan bahwa dari pihak keluarga perempuan sudah bulat mufakat dan merestui bakal pernikahan kedua mempelai. Lamaran diterima dengan persetujuan mas kawin 500 dirham. Abdullah bin Abu Quhafah atau Abu Bakar As-Siddiq, sahabat akrab Nabi Muhammad sejak dari masa kecil, memberikan sumbangan pakaian indah buatan Mesir yang melambangkan kebangsawanan Quraisy, sebagaimana layaknya dipakai dalam upacara adat istiadat pernikahan agung, apalagi karena yang akan dinikahi adalah seorang hartawan dan bangsawan pula. Peristiwa pernikahan Nabi Muhammad dengan Khadijah berlangsung pada hari Jumat, 2 bulan sesudah kembali dari perjalanan niaga ke negeri Syam. Bertindak sebagai wali Khadijah ialah pamannya bernama Amir bin Asad. Warokoh bin Naufal membacakan khutbah pernikahan dengan fasih, disambut oleh Abu Thalib sebagai berikut. "Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menciptakan kita keturunan Nabi Ibrahim, benih Nabi Ismail, anak cucu Ma'ad dari keturunan Mudor. Begitupun kita memuji Allah yang menjadikan kita penjaga rumahnya, pengawal tanah haramnya yang aman sejahtera, dan menjadikan kita hakim terhadap sesama manusia. Sesungguhnya anak saudaraku ini, Muhammad bin Abdullah, kalau akan ditimbang dengan laki-laki manapun juga, niscaya ia lebih berat dari mereka sekalian. Walaupun ia tidak berharta, namun harta benda itu adalah bayang-bayang yang akan hilang dan sesuatu yang akan cepat perginya. Akan tetapi Muhammad, tuan-tuan sudah mengenalinya siapa dia. Dia telah melamar Khadijah binti Khuwailid. Dia akan memberikan mas kawin 500 dirham yang akan segera dibayarnya dengan tunai dari hartaku sendiri dan saudara-saudaraku. Demi Allah, sesungguhnya aku mempunyai firasat tentang dirinya bahwa sesudah ini, yakni di saat-saat mendatang, ia akan memperolehi berita gembira atau al-basya'arah serta pengalaman-pengalaman hebat. Semoga Allah memberkati pernikahan ini. Penyambutan untuk memeriahkan majelis pernikahan itu sangat meriah di rumah mempelai perempuan. Puluhan anak-anak lelaki dan perempuan berdiri berbaris di pintu sebelah kanan di sepanjang lorong yang dilalui oleh mempelai lelaki, mengucapkan salam marhaban kepada mempelai dan menghamburkan harum-haruman kepada para tamu dan pengiring. Selesai upacara dan tamu-tamu bubar, Khadijah membuka isi hati kepada suaminya dengan ucapan, "Hai Al-Amin, bergembiralah. Semua harta kekayaan ini, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang terdiri dari bangunan-bangunan, rumah-rumah, barang-barang dagangan, hamba-hamba sahaya, adalah menjadi milikmu. Engkau bebas membelanjakannya ke jalan mana yang engkau ridhoi." Itulah sebagaimana firman Allah yang bermaksud, "Dan dia, Allah, mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kekayaan." Surat Ad-Duha
Alangkah bahagianya kedua pasangan mulia itu hidup sebagai suami istri yang sekufu, sehaluan, serasi, dan secita-cita. Ketika Nabi Muhammad masih muda dan dikenal sebagai pemuda yang lurus dan jujur sehingga mendapat julukan Al-Amin, telah diperkenankan untuk ikut menjualkan barang dagangan Khadijah. Hal yang lebih banyak menarik perhatian Khadijah adalah kemuliaan jiwa Nabi Muhammad. Khadijah lah yang lebih dahulu mengajukan permohonan untuk meminang dia, yang pada saat itu bangsa Arab jahiliyah memiliki adat pantang bagi seorang wanita untuk meminang pria, dan semua itu terjadi dengan adanya usaha orang ketiga, yaitu Nafisah binti Munyah Atiqah, dan peminangan dibuat melalui paman Nabi Muhammad, yaitu Abu Thalib. Keluarga terdekat Khadijah tidak menyetujui rencana pernikahan ini, namun Khadijah sudah tertarik oleh kejujuran, kebersihan, dan sifat-sifat istimewa dia ini, sehingga ia tidak memedulikan segala kritikan dan kecaman dari keluarga dan kerabatnya. Khadijah yang juga seorang yang cerdas mengenai ketertarikannya kepada Nabi Muhammad mengatakan, "Jika segala kenikmatan hidup diserahkan kepadaku, dunia dan kekuasaan para raja Persia dan Romawi diberikan kepadaku, tetapi aku tidak hidup bersamamu, maka semua itu bagiku tak lebih berharga daripada sebelah sayap seekor nyamuk." Sewaktu malaikat turun membawa wahyu kepada Nabi Muhammad, maka Khadijah adalah orang pertama yang mengakui kenabian suaminya dan wanita pertama yang memeluk Islam. Dia turut menenangkan hati Rasulullah di kala kegalauan Nabi Muhammad sewaktu wahyu pertama turun. Khadijah berkata, "Tidak demikian, tetapi bergembiralah. Maka demi Allah, Allah takkan mencelakakan engkau selamanya. Engkau suka menyambungkan tali silaturahim dan selalu jujur dalam bicara, meringankan derita orang lain, menyantuni orang tak mampu, menjamu tamu, dan menolong orang lain untuk mendapatkan haknya." Sepanjang hidupnya bersama Nabi, Khadijah begitu setia menyertainya dalam setiap peristiwa suka dan duka. Setiap kali suaminya ke Gua Hiro, ia pasti menyiapkan semua perbekalan dan keperluannya. Seandainya Nabi Muhammad agak lama tidak pulang, Khadijah akan melihat untuk memastikan keselamatan suaminya. Sekiranya Nabi Muhammad khusyuk bermunajat, Khadijah tinggal di rumah dengan sabar, sehingga beliau pulang apabila suaminya mengadu kesusahan serta berada dalam keadaan gelisah. Dia coba sekuat mungkin untuk mententram dan menghiburkan, sehingga suaminya benar-benar merasai tenang. Setiap ancaman dan penganiayaan dihadapi bersama. Allah mengkaruniakannya 6 orang anak, yaitu Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, dan Fatimah. Diriwayatkan dalam hadis sahih dari Abu Hurairah, dia berkata, Jibril datang kepada Nabi Muhammad lalu berkata, "Wahai Rasulullah, ini Khadijah telah datang membawa sebuah wadah berisi kuah, makanan atau minuman. Apabila dia datang kepadamu, sampaikan kepadanya salam dari Tuhannya dan beritahukan kepadanya tentang sebuah rumah di surga terbuat dari mutiara yang tiada suara ribut di dalamnya dan tiada kepayahan." Dalam banyak kegiatan peribadatan Nabi Muhammad, Khadijah pasti bersama dan membantunya, seperti menyediakan air untuk mengambil wudhu. Nabi Muhammad menyebut keistimewaan terpenting Khadijah dalam salah satu sabdanya, "Di saat semua orang mengusir dan menjauhiku, ia beriman kepadaku. Ketika semua orang mendustakan aku,
Ia meyakini kejujuranku. Sewaktu semua orang menyisihkanku, ia menyerahkan seluruh harta kekayaannya kepadaku. Khadijah telah hidup bersama-sama Nabi Muhammad selama 25 tahun dan wafat dalam usia 64 tahun 6 bulan. Dia meninggal di Gunung Hujun dan dimakamkan di pemakaman dekat Mekah. Tahun meninggalnya dikenal sebagai Amul Huzni atau tahun duka cita. Sebelum menikah dengan Rasulullah, Khadijah pernah 2 kali menikah. Suami pertamanya adalah Abu Halah At-Tamimi. Kemudian pernikahan keduanya dengan Atik bin Aid bin Makhzum. Khadijah memiliki beberapa gelar yang disematkan kepadanya. Dikutip dari buku Khadijah, perempuan teladan sepanjang masa oleh Ibrahim Muhammad Hasan Al-Jamal, diterjemahkan oleh Tubagus Kesa. Berikut ulasan selengkapnya. 4 gelar untuk Khadijah istri Rasulullah. Yang pertama, At-Tahirah atau perempuan suci. Gelar ini disematkan kepada Khadijah karena ia senantiasa menjaga dirinya sendiri sebagai seorang perempuan. Khadijah hidup dalam keagungan dan kemegahan. Kaumnya pun termasuk orang-orang yang terhormat. Selama berniaga, banyak laki-laki yang berharap untuk mendapatkan hatinya. Pekerjaan Khadijah tersebut juga memberikan ruang yang luas untuk berhubungan dengan para lelaki dan urusan perdagangan yang lain. Namun Khadijah tidak pernah melakukannya. Ia tidak menjadikan perdagangan sebagai media untuk menjalin hubungan dengan laki-laki manapun, baik di dalam maupun di luar Mekah. Khadijah juga tidak menjalankan perdagangannya secara langsung. Ia mempercayakan kepada hamba sahaya yang dipimpin oleh Maisarah yang merupakan pelayannya. Khadijah cukup memberi pengarahan dari loteng rumahnya, dan jika berdiskusi maka ia mendiskusikannya di ruang tamu yang dipenuhi oleh keluarganya. Yang kedua, Sayyidah Nisa Quraisy, pemuka perempuan Quraisy. Selanjutnya Khadijah juga memiliki gelar yang diberikan kaumnya, yaitu sebagai pemuka perempuan Quraisy. Gelar ini hanya didapatkan oleh siapa yang memiliki sifat-sifat sempurna. Di kalangan kaum Quraisy, Khadijah dikenal sebagai sosok yang dermawan, yang senantiasa membantu orang yang membutuhkan. Rumahnya kerap menjadi tempat berlindung perempuan miskin, orang yang membutuhkan, maupun para tamu. Orang Quraisy juga menjelaskan kepribadiannya. Khadijah tak menyibukkan diri dengan urusan orang lain dan membicarakannya. Dia lebih memilih sibuk dengan merenung dan bertanya tentang rahasia yang ada di balik kehidupan ini. Dia sering bertanya tentang para rasul yang dulu pernah dan akan diutus untuk memberi petunjuk bagi manusia. Ia juga sering bertanya tentang keberadaan Tuhan yang Maha Agung, Tuhan yang berhak disembah oleh manusia. Yang ketiga, Ummul Mukminin, ibu dari orang-orang yang beriman. Gelar ini tidak bisa didapat oleh sembarang perempuan, sebab hanya perempuan tertentu sesuai dengan petunjuk dan bimbingan Allah yang dapat menikah dengan Rasulullah. Ditambah lagi, umat muslim senantiasa mendoakan kebaikan dan bersolawat untuk Nabi Muhammad dan keluarganya, seperti, ya Allah, limpahkanlah solawat kepada Nabi Muhammad, para sahabat,
dan istrinya ibu orang-orang beriman. Istri-istri Nabi Muhammad yang lain mendapatkan gelar yang sama halnya seperti Khadijah. Namun kedudukan Khadijah lebih tinggi karena dialah istri Rasulullah yang pertama dan mendapat kedudukan dan derajat yang paling utama sebagai balasan dari apa yang ia lakukan dan korbankan. Khadijah adalah orang yang pertama membenarkan dan beriman kepada beliau. Ia juga turut merasakan kepedihan saat berjuang di jalan Allah, menanggung siksaan, menerima perlakuan buruk, serta ditimpa kelaparan bersama Rasulullah. Yang keempat, Sayyidah Nisa al-Alamin, pemuka perempuan dunia. Gelar Khadijah selanjutnya yang didapatkan Khadijah adalah Sayyidah Nisa al-Alamin. Gelar ini merupakan gelar yang tidak didapatkan oleh istri Nabi yang lain. Khadijah mendapatkan gelar kehormatan ini karena ia telah mempersembahkan semua yang dimilikinya di jalan Allah. Dia selalu membesarkan hati, membantu dan mendukung Rasulullah. Oleh karenanya Allah meridhoi dan memberikan kedudukan yang penuh berkah. Itulah gelar yang dimiliki oleh Khadijah binti Khuwailid. Semoga kita senantiasa meneladani pribadinya dan mengikuti sifat-sifatnya yang mulia. Selesai sudah cerita kita hari ini. Itulah cerita singkat tentang Khadijah binti Khuwailid yang merupakan istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya dan jangan lupa bersalawat untuk hari ini dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.